Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa belajar lagi bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya kan? Alhamdulillah masih semangat semuanya, dan harus selalu semangat agar cita-cita kalian dapat tercapai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar soal AKM numerasi. Babnya ketidakpastian dan peluang. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami dan menggunakan sifat peluang kejadian. Yaitu soal uraian. Soalnya seperti ini. Bu Eni baca dulu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY tidak begitu luas jika dibandingkan dengan provinsi yang mengelilinginya yang terbagi atas 5 kabupaten atau kota meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, serta kota Yogyakarta. Walaupun begitu, DIY khususnya kota Yogyakarta tidak pernah sepi dari wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara. Taman Pintar merupakan salah satu titik favorit anak-anak sekolah. Tabel berikut menyajikan data kependudukan DIY. Ini tabelnya ya, menyatakan data kependudukan. Sedangkan diagram menyajikan persentasi luas masing-masing daerah kabupaten DIY. Ini diagramnya menyatakan luas daerahnya. Ini diagramnya. Pada tahun 2010 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi pemandu di Taman Pintar. Pada saat yang telah dijadwalkan, seseorang asal DIY mengajukan lamaran dan saat ini dia sedang mengikuti wawancara. Pertanyaannya, setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seseorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Benarkah? Jelaskan. Nah, jadi ini adalah soal uraian. Ada 2 nanti jawabannya benarkah? Jelaskan itu alasannya apa menjawab ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menjawab ini berarti kita harus mencermati ini. Yang pertama ini yang digarisbawahi ya, yang perlu digarisbawahi. Di sini perempuan berdomisili di Sleman. Nah, tadi kan kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Langsung kita lihat daerahnya Sleman yang mana, kemudian langsung ke perempuannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, berarti jawabannya apa? Benar. Kenapa kok benar? Nah, di sini tadilah kita lihat perempuan yang di daerah Sleman. Nah, ini kan. Nah, ini kan paling besar. Nah, di sini dikatakan kemungkinan besar. Nah, berarti kan benar ya. Nah, alasannya apa sekarang? Nah, karena penduduk perempuan Sleman paling banyak dibanding daerah lain, seperti itu. Untuk menjawab. Mudah kan? Jadi langsung saja fokusnya ke sini, perempuan dan berdomisili di Sleman. Sekarang kita melihat membandingkannya ya yang perempuan di daerah ini, nah yang lain. Nah, ini gitu. Nah, soal berikutnya, soal yang nomor 2 tentang pilihan ganda kompleks. Stimulusnya ini tadi sama seperti yang pertama tadi, ada diagram, ada tabel. Sekarang pertanyaannya, menggunakan data di atas, tentukan kebenaran beberapa pernyataan berikut. Nah, yang pertama, jika pelamar tersebut ternyata berdomisili di Bantul, pada tingkat ketelitian tertentu, peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar. Nah, di sini yang digarisbawahi apa? Berdomisili di Bantul.
ya toh. Nah, laki-laki dan perempuan yang dilihat. Bantul mana ini, laki-lakinya ini. Nah, ini Bu ini perjelas ini bilangannya. Nah, di sini membicarakan tentang peluang. Nah, kalau peluang suatu kejadian, kita misalkan saja kejadiannya A, kita berarti ada PA itu nanti sama dengan NA per NS, di mana NA itu adalah banyaknya anggota di kejadian A, kemudian NS itu banyaknya ruang sampel. Berarti di sini nanti peluang laki-laki dari Bantul, Bu ini tulis saja PL, ya PL, peluang laki-laki dari Bantul. Nah, berarti nanti banyaknya laki-laki di Bantul kemudian dibanding dengan banyaknya laki-laki dan perempuan. Ini tadi kan membicarakan laki-laki dan perempuan. Berarti di sini laki-laki dan perempuannya ini merupakan ruang sampelnya. Berarti ruang sampelnya NS-nya itu sama dengan ini. Berarti nanti peluang laki-laki dari Bantul berarti ya ini dibagi ini. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, nilai peluangnya adalah 0,5. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang perempuan. Perempuannya di sini dari Bantul sama perempuannya ini. Nah, peluang perempuan, nah nanti dari ini Bu ini tidak membuat PP ya, daripada ini sama, kalau PP sama dengan ini. Nah, Bu ini buat saja PW, peluang perempuan, perempuan wanita sama saja ya. Jadi PW peluang perempuan dari Bantul. Nah, berarti banyaknya perempuan yang ada di Bantul nih. Nah, dibagi dengan banyaknya laki-laki dan perempuan ini. Seperti itu. Nah, di sini sama dengan 0,5. Di sini dikatakan pada tingkat ketelitian tertentu peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar. Di sini sama besarkah? Sama-sama 0,5-nya pada tingkat ketelitian tertentu ya. Nah, ini mestinya 0,499. Nah, Bu ini bulatkan langsung ke 0,5. Berarti benar atau salah jawabannya? Iya, benar jawabannya. Begitu ya. Peluang PA sama dengan NA per NS. Berikutnya yang kedua, peluang pelamar tersebut mahasiswa perempuan dan berdomisili di kota Yogyakarta lebih besar karena persentase perempuan di kota Yogyakarta lebih besar. Nah, kita lihat di sini Yogyakarta. Dari Yogyakarta ini. Nah, di sini membicarakan tentang perempuan lagi, perempuannya ini. Nah, di sini kita lihat banyak perempuan di Yogyakarta paling sedikit jika dibanding dengan kota lain. Ya ta? Nah, kita lihat. Nah, paling sedikit yang ini. Nah, ini 213, di sini 209. Ini paling sedikit. Kalau di sini dikatakan peluang pelamar tersebut mahasiswa perempuan dan berdomisili di kota Yogyakarta lebih besar. Kalau dikatakan lebih besar bagaimana? Nah, ya jelas salah karena di sini paling sedikit. Berarti paling kecil berarti ini mestinya. Berarti jawabannya adalah salah. Saya berikutnya. Kemungkinan pelamar tersebut laki-laki berdomisili. Nah, Gunung Kidul paling besar karena luas daerah paling besar. Nah, di sini membicarakan laki-laki dan berdomisili di Gunung Kidul paling besar. Kemungkinan pelamar berdomisili ini paling besar ya. Nah, berarti jawabannya apa? Nah, peluang laki-laki tidak ada hubungannya dengan luas daerah. Kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di Gunung Kidul paling besar karena luas daerahnya. Nah, bisa jadi luas daerahnya luas, penduduknya cuma sedikit. Jadi di sini membicarakan tentang orangnya, tidak ada hubungannya dengan luasnya. Jadi di sini adalah
apa? Salah. Jadi orang dengan daerah itu ndak imbang, jadi ndak bisa dibandingkan. Yang berikutnya, nilai kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di kota Yogyakarta paling kecil karena persentase penduduk kota Yogyakarta paling kecil. Nah, sekarang di sini laki-laki berdomisili di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta laki-lakinya ini. Ya. Di sini paling kecil, dikatakan paling kecil. Benarkah? Nah, benar. Banyak laki-laki di Yogyakarta, paling sedikit jika dibanding dengan kota lain dan persentasenya juga paling sedikit. Jadi di sini kalau logika benar dan benar berarti kesimpulannya adalah benar. Begitu ya. Nah, ini yang namanya pilihan ganda kompleks itu seperti ini. Lanjut, soal berikutnya sekarang pilihan ganda. Nah, pilihan ganda berarti jawabannya cuma satu nanti. Stimulusnya sama, masih ini diketahui diagram yang menyatakan luas daerah, kemudian di sini data kependudukan. Nah, kemudian pertanyaannya, manakah peluang yang benar? Nah, di sini ini ya, ada pernyataannya, Bu, ini baca dulu. Pada saat wawancara berlangsung, di luar ruang terdapat 3 orang pelamar. Nah, 3 orang pelamar, ya toh? Semuanya akan dipanggil masuk satu demi satu. Pelamar yang telah diwawancara segera keluar dari ruang tersebut. Manakah peluang yang benar? Di sini yang A, peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk 1/4. Peluang pelamar kedua, nah jadi peluang masuknya ya. Nah, di sini misalkan ada 3 orang. 3 orang itu adalah si A, kemudian ada si B, kemudian ada si C. Nah, ada 3 orang. Berarti kalau dipanggil masuk, berarti masing-masing ini nanti punya peluang ya 1 per keseluruhannya. Nah, 1 per keseluruhannya ada 3, berarti ya 1/3. Berarti nanti peluang masing-masing dipanggil masuk ya 1/3-nya, 1/3 ini. Jadi di sini yang mana yang betul? Nah, di sini kalau ini 1/4, 2/3. Nah, peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk yaitu 1/3. Jadi baik ini peluang dipanggil masuk ya 1/3, ini dipanggil masuk ya 1/3. Jadi sama semuanya. Jadi peluang pertama untuk dipanggil masuk yaitu 1/3. Berarti jawabannya yang C. Oke ya. Terus berikutnya yang keempat. Yang keempat uraian. Ya, soal uraian nanti jawabannya maksimum 100 karakter. Seperti yang pertama tadi. Stimulusnya sama. Diketahui ada diagram yang menyatakan luas daerah DIY. Kemudian di sini ada tabel kependudukannya. Nah, kemudian di sini pada tahun 2010 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi pemandu di Taman Pintar. Pada saat yang telah dijadwalkan, seseorang asal DIY mengajukan lamaran dan saat ini dia sedang mengikuti wawancara. Tanpa memperhatikan jenis kelamin pelamar yang sedang diwawancara, peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman atau Kota Yogyakarta adalah. Nah, di sini ada atau, perhatikan di sini. Lah, oh berarti nanti koma-koma di sini berarti atau. Berarti di sini menjadi peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo atau Bantul atau Gunung Kidul atau Sleman atau Kota Yogyakarta, mestinya seperti itu ya. Nah, atau di sini. Atau kalau dalam peluang itu nanti diberi notasi ini. Pernah melihat ini? Ini di teori himpunan ya, ini gabungan atau union ya, gabungan, digabung. Kemudian di sini nanti, nah gabungan, kita tahu bahwa peluang A atau B, ini dibaca peluang A atau B itu nanti sama dengan PA ditambah PB.
Ini jika A dan B itu dua kejadian yang saling lepas. Nah, di sini antara tiap-tiap daerah ini kan saling lepas, berarti nanti kita bisa gunakan ini. Nah, berarti di sini tadi kan peluang berdomisili di Kabupaten Kulon Progo. Nah, nanti disingkat saja PK Kulon Progo atau gabungan. Nah, Bantul gabungan, Gunung Kidul gabungan. Nah, di sini Sleman. Sleman tidak Bu Eni tulis dengan S. Nah, nanti Bu Eni takutnya nanti sama dengan S, nanti sudah punyanya ruang sampel. Jadi di sini Sleman Bu Eni beri M, ya. Atau Yogyakarta Y. Nah, berdasarkan di sini tadi berarti kan bisa dikembangkan. Berarti ini nanti sama dengan PK plus PB plus PG plus PM plus PY. Nah, yang pertama tadi PA tadi kan sama dengan NA per NS kan begitu. Nah, berarti di sini PK berarti ya NK per NS, PB ya NB per NS. Kemudian PG itu ya NG per NS, PM itu ya NM per NS, PY itu ya NY per NS. Nah, di sini penjumlahan pecahan penyebutnya kan sama. Nah, kalau Bu Eni tuliskan seperti ini kan sama saja, tidak masalah. Nah, penyebutnya Bu Eni gabung jadi satu, sama saja. Nah, sekarang ini tinggal memasukkan. Nah, nanti NS-nya itu di sini. Ya, NS-nya itu ini. Jumlah keseluruhan penduduk DIY, baik laki-laki maupun perempuan kan di sini. Nah, setelah itu, nah berarti di sini ini mestinya kan NK ya ditunjukkan. NK itu banyaknya yang Kulon Progo, laki-laki dan perempuan. Nah, ini per ini. Terus satunya ditambah ini per ini, tambah ini per ini per ini ditambah ini per ini kan begitu. Nah, kalau ini dijumlahkan kan sama dengan ini. Nah, jumlahnya ini semua kan ini. Nah, NS-nya ya ini semua. Nah, NS-nya ya semuanya ini, semua penduduk. Nah, ini. Ya, tahu ya. Jadi ini tuh ya jumlahnya ini semua. Nah, ini dijumlahkan ini. Kemudian NS-nya ya jumlah penduduk DIY baik laki-laki maupun perempuan sama di sini. Nah, bilangan yang sama kalau dibagi hasilnya berapa? 1. Jadi peluangnya berapa di sini? 1. Nah, peluang 1 itu pasti terjadi. Jadi kalau dipanggil jadi kalau di sini ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo ya ada pasti terjadi. Atau Bantul ya, atau ini. Nah, berarti kan salah satunya. Nah, di sini alasannya apa? Nah, karena semua pelamar berasal dari kelima daerah yang disebutkan. Nah, semuanya disebutkan di sini. Semuanya tadi kan disebutkan di sini. Nah, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman. Nah, disebutkan semuanya kan. Jadi peluangnya adalah 1. Alhamdulillah, selesai sudah belajar kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Eni mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Eni akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.